Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimadi Krisna Indrayani, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 30 tahun 2026 sebagai penyuluh pertanian ahli pertama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya dalam menjalankan proses pembelajaran agenda 1 mengenai analisis isu kontemporer dan konflik kepentingan yang dilaksanakan secara daring melalui pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus pada hari ini diawali dengan review materi pada hari sebelumnya, kemudian pemaparan materi oleh Bapak Dr. Dede Tarmana SSI MSI, dilanjutkan dengan diskusi, dan yang terakhir pemberian tugas individu dan kelompok. Sedangkan pembelajaran sinkronus pada hari ini dilakukan secara tidak langsung seperti melalui LMS, video pembelajaran, dan pengerjaan tugas kelompok maupun individu. Jadi apa sih isu kontemporer itu? Jadi isu kontemporer itu merupakan persoalan aktual, faktual yang berdampak luas terhadap masyarakat maupun juga penyelenggara pemerintah. Jadi kita di sini sebagai seorang ASN dituntut untuk peka terhadap isu kontemporer yang sedang berkembang di masyarakat. ASN itu tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga dituntut untuk mampu membaca situasi, memahami perubahan lingkungan strategis, serta memberi masukan yang konstruktif bagi pengambilan keputusan. Dalam analisis isu, terdapat 4 tahapan penyelesaian isu, yaitu yang pertama identifikasi isu dan deskripsi isu, selanjutnya memilah atau menapis isu, mendalami isu, dan yang terakhir adalah alternatif penyelesaian. Yang pertama, identifikasi isu. Di sini kita melakukan pra-analisis. Kita harus peka dan peduli dan bisa berpikir kritis terhadap kondisi lingkungan. Yang kedua, napis isu. Di sini kita bisa menggunakan 2 teknik, yaitu teknik APKL dan teknik USG, di mana nantinya kita bisa memberikan scoring pada setiap variabel isu. Dari kedua metode ini, nantinya kita akan bisa melihat mana yang menjadi isu paling utama. Selanjutnya, dalam mendalami isu, kita bisa menggunakan fishbone analysis, itu mengidentifikasi sebab-sebab yang potensial. Terakhir, alternatif penyelesaian. Setelah kita mengetahui dari akar penyebab isu tersebut, maka kita bisa tentukan solusi melalui gagasan kreatif dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mencapai tujuan gagasan kreatif tersebut. Berikut merupakan contoh isu-isu strategis kontemporer yang mempunyai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Konflik kepentingan adalah kondisi di mana kepentingan pribadi, kepentingan golongan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan keputusan sebagai ASN. Adapun bentuk dan jenis konflik kepentingan ada 2, yaitu aktual dan potensial. Di mana aktual adalah kondisi adanya kepentingan pribadi pejabat tertentu untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain pada saat itu juga, yang secara nyata dalam pengambilan keputusan. Sedangkan potensial adalah kondisi kepentingan pribadi atau pejabat tertentu untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain berdasarkan perkembangan kondisi di masa depan. Jadi hal ini dapat mengakibatkan terjadinya konflik dalam pengambilan keputusan. Demikian learning journal yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa analisis isu kontemporer itu tidak hanya menuntut kita untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, tetapi juga kepekaan etis. Konflik kepentingan ini seringkali tidak terlihat secara langsung dan mungkin dianggap sebagai hal biasa, terutama dalam budaya organisasi yang lemah dalam penerapan transparansi. Jadi tujuan akhir kita menjadi ASN ini, bagaimana kita menjaga netralitas, integritas, dan kepercayaan masyarakat dalam setiap tindakan yang kita lakukan.